bersama saya Pipit Mulyasari dengan NIM 1806654. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 menjelaskan jika keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik perairan lainnya, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, yang mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Kemudian, menurut Ani Mardiastuti pada tahun 1999, menjelaskan jika keanekaragaman hayati adalah kelimpahan berbagai jenis sumber daya alam hayati, baik itu tumbuhan dan hewan yang terdapat di muka bumi. Nah, dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan jika keanekaragaman hayati merupakan kelimpahan sumber daya alam hayati yang terdiri dari tumbuhan dan hewan dan mencakup keanekaragaman dalam spesies dan ekosistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keanekaragaman tumbuhan. Keanekaragaman tumbuhan itu merupakan berbagai variasi dalam bentuk, struktur, tubuh, warna, jumlah, dan sifat lain dari tumbuhan. Selanjutnya, sumber variasi keanekaragaman. Nah, sumber variasi keanekaragaman ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, variasi perkembangan. Variasi perkembangan ini ditentukan secara genetis. Contoh, pada tanaman cocor bebek, terdapat daun tunggal dan majemuk menyirip beranak daun 3 pada satu individu tanaman yang sering disebut heteromorfisme. Yang kedua, variasi yang disebabkan lingkungan. Tumbuh-tumbuhan, keseluruhan, keanekaragaman, dan banyak jenisnya menyimpang dalam pertumbuhannya. Sebagai respon terhadap lingkungan, perubahan ini disebabkan karena sinar matahari, air, makanan, suhu, dan tanah. Sebagai contoh adalah tumbuhan kaktus. Nah, daun tanaman ini berbentuk seperti duri atau jarum dan tebal karena tumbuh di daerah yang sinarnya berlebih, yaitu di padang pasir atau gurun. Sehingga agar tidak terjadi transpirasi berlebihan, maka bentuk daun tidak melebar seperti pada umumnya daun. Nah, variasi lingkungan yang menyebabkan keanekaragaman tumbuhan ada dalam 2 bentuk. Yang pertama, ketinggian. Perbedaan ketinggian suatu tempat dari garis pantai akan menyebabkan perbedaan mikroklimat antara lain suhu, kelembaban, curah hujan, dan lain-lain. Sehingga mengakibatkan sebaran berbagai jenis tumbuhan menjadi berbeda-beda. Ketinggian tempat juga dapat menyebabkan isolasi jenis. Kemudian, yang kedua ada letak geografis. Nah, letak geografis menyebabkan perbedaan makroklimat yang sangat tajam seperti perbedaan musim, curah hujan, kelembaban, suhu, dan intensitas cahaya matahari. Kemudian, variasi yang ketiga yaitu variasi genetika. Variasi genetika ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, mutasi. Mutasi itu apa sih? Nah, mutasi adalah perubahan yang terjadi secara mendadak yang diteruskan ke generasi berikutnya dan bersifat kekal. Keturunan yang terjadi berbeda, baik bentuk maupun sifatnya, dengan induk mutasi dapat terjadi di alam bebas maupun secara buatan. Kemudian yang kedua ada rekombinasi dan aliran gen. Nah, gerakan dan pertukaran gen-gen di antara anggota populasi melukiskan perpindahan gen-gen. Rekomendasi adalah hasil akibat kombinasi baru dari gen yang telah ada. Perpindahan gen dan rekomendasi melibatkan gen-gen yang ada dari pembawaan.
Selanjutnya yaitu kingdom plantae. Dalam pengertiannya, menurut ilmu biologi, tumbuhan tergolong ke dalam kingdom plantae, di mana kingdom plantae ini merupakan organisme multiseluler atau uniseluler yang memiliki dinding sel selulosa, inti sel eukariotik, klorofil, autotrof fotosintetik, dan sel tumbuhan yang berfungsi sebagai penyimpanan karbohidrat berlebihan dalam bentuk pati atau amilum. Kemudian, ada juga sejarah dari kingdom plantae. Nah, asal-usul tumbuhan ini berkaitan dengan asal mula sel tumbuhan pertama atau organisme eukariotik fotosintetik pertama dengan kloroplas. Secara filogenetik, tempat ini sesuai dengan klade Archaeplastida. Saat ini diketahui bahwa sel tumbuhan pertama berasal dari proses yang disebut simbiogenesis, diproduksi dengan cara yang mirip dengan sel eukariotik pertama dan terdiri dari fusi biologis antara Cyanobacterium dan protozoa. Postulat tertua tentang asal-usul plantae dirumuskan pada tahun 1883 ketika ahli botani Prancis Andreas Simper mengatakan bahwa kapasitas fotosintesis sel tumbuhan dapat berasal dari Cyanobacteria di alam. Selanjutnya yaitu evolusi dari kingdom plantae. Evolusi tumbuhan ini berawal dari spesies air yang paling primitif yang berhasil mencapai dan mendominasi bumi. Untuk evolusi yang tepat, mereka mengembangkan struktur yang kuat dan kompak, akar untuk menempel di tanah, dan daun untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, mereka mulai mengembangkan lignin yang memberi mereka kekakuan dan kemungkinan pertumbuhan batang yang tepat, meningkatkan ukuran dan konsekuensinya. Diyakini bahwa evolusi mereka berlangsung sekitar 600 juta tahun dan dengan kolonisasi serta evolusi mereka membantu lingkungan mengurangi jumlah karbon dioksida yang ada di atmosfer. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dita Kusuma Putri, NIM 1806478. Di sini, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kingdom plantae. Yang pertama, memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini tersusun dari selulosa. Yang kedua, memiliki klorofil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis yang bersifat autotrof atau mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan dari cahaya sinar matahari. Yang memiliki sel eukariota dalam proses reproduksinya yang bersifat multiseluler, mampu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk peti atau amilum, dan mampu mengalami pergiliran keturunan dalam siklus kehidupannya. Selanjutnya, ada struktur dari kingdom plantae. Kingdom plantae ini memiliki 5 struktur. Yang pertama, ada akar. Nah, akar ini menyerap air dan garam mineral. Selain itu, berfungsi juga sebagai penyangga tanaman. Yang kedua, ada batang. Nah, batang ini berfungsi untuk menopang organ lain dari tumbuhan dan membawa getah ke daun dan bunga. Yang ketiga, ada daun. Daun ini berfungsi untuk menghasilkan makanan dari karbon dioksida dan sinar matahari. Yang keempat, ada bunga. Bunga yang dibentuk oleh kelopak dan mahkota. Dan yang terakhir ada buah. Buah yaitu organ atau ovarium tumbuhan yang memiliki bunga. Klasifikasi plantae. Di dalam klasifikasi plantae ada tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut adalah suatu tumbuhan kecil dengan membentuk perkumpulan yang tumbuh pada tempat yang lembab, tidak memiliki akar, batang, daun sejati, dan pembuluh angkut atau
Xylem dan phloem. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus atau talofita dengan tumbuhan berkomus atau kormofita dan mengalami pergiliran keturunan pada kehidupannya. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Yang pertama, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, tumbuh hidup pada tempat yang lembab. Yang ketiga, terlindung dari sinar cahaya matahari. Yang keempat, memiliki ukuran yang kecil sekitar 1-2 cm. Yang kelima, memiliki warna hijau karena mengandung klorofil. Yang keenam, dapat melakukan proses fotosintesis atau autotrof multiseluler. Yang ketujuh, hasil dari proses fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan aliran sitoplasma. Yang kedelapan, tidak memiliki pembuluh angkut atau xilem dan phloem. Yang kesembilan, air yang masuk ke dalam tubuh lumut dengan cara imbibisi. Yang ke-10, memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Yang ke-11, merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dan tumbuhan berkomus. Yang ke-12, mengalami pertumbuhan secara premier, yaitu hanya memanjang dan tidak dapat membesar atau melebar. Ke-13, mengalami keturunan secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan fase generatif. Dan yang terakhir, yaitu tumbuhan berkembang dengan hidup secara berkoloni atau berkelompok. Jenis-jenis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki 3 macam jenis, yaitu lumut hati atau Hepaticosida, yang kedua ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida, yang ketiga ada lumut daun atau Biropsida. Nah, lumut hati atau Hepaticosida ini memiliki bentuk seperti talus dan berlobus seperti hati pada manusia. Nah, lumut hati ini merupakan lumut berumah dua dan bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi. Tumbuhan ini memiliki pembentukan gemacup atau kuncup dan spora yang bereproduksi secara seksual dengan proses fertilisasi antara sperma dan ovum yang berbentuk seperti zigot. Contohnya itu Marchantia polymorpha. Yang kedua ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Nah, lumut tanduk ini memiliki bentuk seperti tanduk hewan yang merupakan lumut berumah dua. Lumut tanduk ini bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi dan memiliki pembentukan gamacum atau kuncup dan spora. Lumut tanduk ini memiliki sporofit yang berbentuk seperti kapsul panjang dan bereproduksi secara seksual dengan proses fertilisasi antara sperma dan ovum dan berbentuk seperti zigot. Contoh dari lumut tanduk ini yaitu Anthoceros laevis. Dan yang ketiga ada lumut daun atau Biropsida. Nah, lumut daun ini merupakan sebagai lumut sejati yang berbentuk seperti tumbuhan kecil, memiliki akar rizoid, batang, dan daun, tumbuh dalam bentuk koloni atau kelompok. Contohnya itu Polytrichum dan Sphagnum. Manfaat tumbuhan lumut. Nah, dalam tumbuhan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu ada pada spesies Sphagnum dapat digunakan sebagai pengobatan kulit dan mata. Lalu ada pada tumbuhan lumut yang hidup di hutan, hujan dapat digunakan sebagai mengurangi erosi karena mampu menyerap air. Yang ketiga itu dapat berfungsi sebagai ornamen atau dekorasi dalam menata ruangan. Dan yang terakhir, Marchantia yang terdapat pada tumbuhan lumut ini berfungsi sebagai obat penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 1806023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan paku.
Tumbuhan paku adalah suatu tumbuhan yang memiliki batang, akar serabut, dan daun sejati. Berkembang biak dengan memanfaatkan spora atau Cormophyta spora. Memiliki pembuluh angkut, xilem dan flum, dan memiliki klorofil. Tumbuhan paku juga mengalami suatu proses pergiliran keturunan. Ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun yang dapat dibedakan. Yang kedua, tumbuhan paku memiliki sporil yang menghasilkan spora yang berada pada bawah daun. Yang ketiga, memiliki daun muda yang tumbuh dengan cara menggulung. Jenis-jenis tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki 4 macam jenisnya. Yang pertama yaitu Pteridophyta atau biasa disebut dengan tumbuhan paku purba. Spesies pada tumbuhan paku purba ini hampir mengalami kepunahan, yaitu tersisa 10-13 spesies. Spesies ini hanya mampu menghasilkan satu jenis spora atau biasa disebut dengan homospora. Memiliki gametofit yang tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang didapatkan merupakan dari hubungan simbiosis dengan jamur. Contoh tumbuhan paku purba yaitu Rhynia dan Psilotum. Yang kedua yaitu tumbuhan paku kawat atau Lycopsida. Ciri-ciri tumbuhan paku kawat yaitu spesies pada tumbuhan paku kawat ini lebih kurang terdapat dari 1000 spesies. Mampu menghasilkan 2 jenis spora atau heterospora, memiliki sporangium yang terdapat pada strobilus berbentuk kerucut, gametofit yang tidak memiliki klorofil, dan memiliki gametofit uniseksual dan biseksual. Contoh dari tumbuhan paku kawat ini yaitu Selaginella dan Lycopodium. Yang ketiga adalah tumbuhan paku ekor kuda atau Sphenopsida. Ciri dari tumbuhan paku ekor kuda yaitu spesies pada tumbuhan paku ekor kuda ini lebih kurang 15 spesies. Berhabitat pada tempat yang lembab pada daerah subtropis, memiliki bentuk batang yang seperti ekor kuda, memiliki sporangium yang berupa strobilus. Hanya mampu menghasilkan satu jenis spora atau homospora. Pada gametofit memiliki klorofil dan memiliki gametofit secara biseksual. Contoh tumbuhan paku ini yaitu Equisetum. Yang keempat adalah tumbuhan paku sejati. Ciri-cirinya yaitu spesies pada tumbuhan paku sejati kurang lebih terdapat 12.000 spesies. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki daun muda yang tumbuh dengan menggulung atau disebut dengan circinatus. Contoh dari tumbuhan paku sejati yaitu semanggi atau Marsilea crenata dan suplir atau Adiantum cuneatum. Manfaat tumbuhan paku. Tumbuhan paku berfungsi sebagai tanaman hias. Tumbuhan paku juga berfungsi menjadi sayur-sayuran. Berfungsi sebagai pupuk hijau untuk tanaman padi dan
Selaginella plana dapat berfungsi sebagai obat luka. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji adalah suatu tumbuhan yang memiliki batang, akar, daun sejati, trakepopita, autotrof, pembuluh angkut, xilem dan flum, klorofil, dan dapat menghasilkan biji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. Yang pertama yaitu mampu menghasilkan sebuah biji. Yang kedua, termasuk tumbuhan kormopita. Yang ketiga, memiliki akar, batang, dan daun sejati dan menghasilkan bunga. Yang keempat, memiliki plastida yang mengandung klorofil A dan B. Yang kelima, bersifat autotrof dan termasuk sel eukariotik. Yang keenam, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Yang ketujuh, merupakan organisme dengan sel yang banyak atau disebut dengan multiseluler. Dan yang terakhir, memiliki berkas pengangkut xilem dan flum. Jenis-jenis tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki dua macam jenisnya. Yang pertama yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka bisa disebut juga sebagai gymnospermae, yaitu suatu tumbuhan yang pada bijinya tidak tertutupi oleh bakal buah. Ciri-ciri dari tumbuhan berbiji terbuka yaitu memiliki bentuk berupa perdu atau pohon, memiliki akar berbentuk tunggang, memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku, memiliki tulang daun yang tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati, memiliki alat produksi yang berbentuk kerucut, memiliki bakal biji yang tersusun dalam strobilus, memiliki serbuk sari yang terdapat dalam strobilus jantan, memiliki sel telur yang terdapat dalam strobilus betina, dan memiliki bakal biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. Contoh dari tumbuhan berbiji terbuka yaitu tumbuhan melinjo, jagung, dan kelapa. Yang kedua yaitu tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup bisa disebut juga sebagai angiospermae, yaitu suatu tumbuhan yang pada bijinya tertutupi oleh bakal buah. Ciri dari tumbuhan berbiji tertutup yaitu memiliki bentuk berupa perdu atau pohon, memiliki biji berkeping satu atau disebut dengan monokotil, dan biji berkeping dua atau lebih disebut dengan dikotil. Memiliki akar berbentuk serabut atau tunggang, memiliki daun yang berbentuk pipih melebar, memiliki tulang daun yang menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar, memiliki bunga sejati, memiliki putik sari dan benang sari sebagai alat perkembangbiakan, memiliki mahkota bunga, dan memiliki bakal biji yang dilindungi oleh bakal buah. Contoh dari tumbuhan berbiji tertutup yaitu tumbuhan buah mangga, durian, jeruk, dan lain sebagainya. Itu dia presentasi dari kelompok 7.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.